Baik, halo lagi Mas Nixon. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas CNN ya, tentang kompetisi Kaggle Image Classification ya, dari dataset Railways. Jadi yang saya lakukan sebelumnya adalah saya langsung mengerjakan tugasnya ini, kompetisi ini di Kaggle Environment, dan kode-kodenya langsung saya kopas ke lokal di sini. Jadi seperti biasa ini kode Kaggle untuk import data set dan lain-lainnya. Oke, jadi secara umum setelah berbagai macam percobaan, yang awal-awal saya mencoba dengan CNN manual, hasilnya jelek, kemudian CNN pre-train, yaitu efisien net, itu lumayan, tapi masih kurang skornya, karena dataset tes ini lumayan hancur, ada yang di blur, ada yang rusak, ada yang dikompresi gambarnya, dan lain-lain. Jadi saya mencoba dengan argumentasi yang lebih ekstrim lagi pada dataset latih. Nah, itu malah membuat model seperti EfficientNet ini menurun akurasinya. Kemudian, saya menemukan model CopNext Base, ini model CNN yang diupdate dengan arsitektur yang terinspirasi dari Transformer. Masih memakai metode convolution, tapi dia lebih robust pada data dengan augmentasi yang ekstrim. Dan ini nih terbukti untuk menaikkan akurasi lumayan besar ya, menjadi 0,51. Kemudian ada step regularisasi, ada mix up dan label smoothing. Kemudian ada test time augmentation TTA untuk inference dengan 7 variasi augmentasi saat inference test. Ini agar modelnya mempertimbangkan berbagai macam kondisi augmentasi ya sebelum membuat prediksi. Karena model CNN jika dipakai augmentasi yang berbeda juga bisa menghasilkan prediksi yang berbeda. Kita cari kombinasi dari ketujuh itu. Lalu setelah kode import GPU Kaggle yang bernama Tesla T4, saya mengimport library yang diperlukan. Nah, di sini bagian konfigurasi yang ingin saya tekankan untuk efforts ini 6 ya, karena saya ingin lebih efektif dan efisien. Takutnya jika menambah lebih banyak lagi malah menyebabkan overfitting. Lalu ada label smoothing. Label smoothing di sini adalah teknik di mana membuat model ini tidak memprediksi dengan tingkat keyakinan biner ya, alias satu dengan artinya sangat yakin bahwa target adalah kelas tertentu, sedangkan nol tidak yakin sama sekali. Jadi dengan label smoothing, misalnya label smoothing 0,1, artinya model memprediksi target dengan keyakinan 1 dikurang 0,1 alias 0,9. Dengan sisanya itu 0,1 dibagi 8 alias 0,125 itu sebagai keyakinan untuk prediksi kelas-kelas lainnya. Kenapa dibagi 8? Karena di sini ada 9 target, 9 kelas. Jadi satu target dengan nilai 0,9 dan 8 sisanya itu 0,1 dibagi 8 lah untuk keyakinan yang lainnya. Karena di sini ada, setelah saya coba experience sebelumnya, itu model sering tertukar prediksi antara paper dan cardboard atau kardus dan kertas yang mungkin memang sekilas terlihat mirip bagi model. Jadi agar menghindari bias ke salah satu kelas saja, akan dicoba untuk label smoothing ini, untuk regularisasinya. Lalu ini untuk modelnya, convolution next base. Kenapa yang base bukan yang large? Karena saya takutkan nanti untuk Kaggle environment-nya bisa out of memory ya, karena terlalu berat. Jadi saya pakai yang base. Lalu kita mulai dari persiapan dataset sekarang. Jadi pada bagian ini dataset Railways tadi saya muat dari fitur folder yang ini. Kemudian saya membuat data frame yang berisi file fat dan juga labelnya apa. Kemudian saya juga melihat jumlah gambar per kategori untuk mengecek apakah ada imbalance atau tidak.
Kemudian saya mencoba untuk melihat dan menampilkan contoh gambar dari masing-masing kelas untuk memahami sekilas pola visualnya. Lalu setelah saya buat, saya juga lakukan mapping di sini ya. Hasil dari mappingnya seperti ini, 0 untuk cardboard, 1 untuk for organics, dan seterusnya. Di sini memang ada label yang berdominasi, yaitu plastik dan metal, juga paper, yang paling sedikit ada textile trash. Jadi perlu diperhatikan agar si modal ini tidak cenderung ke yang mayoritas saja. Lalu ini untuk visualisasi contoh beberapa gambar. Seperti yang dilihat, untuk data training ini kondisi gambar sangat bagus, background putih, sedangkan data test di kompetisi itu hancur sekali ya, ada yang dikompres, ada noise ditambahkan, ada yang blur dan lain-lainnya. Jadi domainnya sangat berbeda ya. Jadi kalau tanpa argumentasi akan sangat sulit untuk menaikkan akurasi memprediksi data testingnya. Lalu yang kedua, kita masuk ke preprocessing data. Jadi untuk langkah preprocessing secara umum, saya lakukan resize gambar ke ukuran yang seragam, yaitu 300 kali 300 pixel. Kemudian saya normalisasi, itu menggunakan min dan standar deviasi dari ImageNet, ikuti dari pre-training convolution next ini. Kemudian ada augmentasi domain adaptif, agar lebih robust di data test, yaitu ada random resize crop, kemudian ada horizontal atau vertical flip, ada color jitters, mengatur brightness, contrast, saturation, dan hue-nya, ada random grayscale, ada Gaussian blur, ada JPEG compression, ada Gaussian net, dan subvector noise. Ini lumayan ekstrem ya augmentasinya. Jadi saya memutuskan memakai model Next Base. Jadi dengan menambah noise serupa di training, model ini akan belajar fitur yang robust terhadap kualitas gambar yang buruk. Kemudian label kategori ini di-encode menjadi 0-8 tadi ya. Dan dipakai sebagai target untuk cross atrophy loss nanti. Ini dia untuk kodenya. Kemudian untuk distribusi label di file ini yang dilihat dan train size-nya ada 3.800-an. Oke, sekarang membangun model CNN atau Convolution Next Base. Saya tidak mendesain CNN-nya dari nol, saya menggunakan Convolution Next Base dari library tim M-nya 2. Yaitu ini sudah di-pretrain pada ImageNet 22K lalu di fine tune ImageNet 1K. Kemudian memiliki akselerator modern yang kuat untuk ekstraksi fitur visual. Hyperparameter utama EPOS-nya 6. Saya fokus di sini untuk efisiensi ya, dan domain adaptation yang lebih cepat. Ini ada batch size 8. Saya di sini menyesuaikan dari virtual RAM GPU Kaggle-nya agar tidak crash tiba-tiba nanti. Kemudian ada learning rate dengan optimizer Adam. Ada loss, saya memakai cross entropy loss dengan label smoothing 0.1. Kemudian schedulernya one cycle RR untuk pengaturan learning rate yang agresif di awal, lalu lama-lama turun di akhir. Untuk regularization tadi ada mix up dengan alpha 0,2, label smoothing, dan heavy augmentation tadi. Dengan tujuan agar model tidak hanya hafal pada data train, tapi juga robust terhadap noise dan distorsi nanti pada data test. Ini dia kodenya. Training, saya melatih selama 6 efforts. Dan di setiap efforts itu ada training loop yang memakai mix up pada batch input. Kemudian validation loop menggunakan data file yang bersih, tanpa augmentasi heavy. Jadi metrik yang monitor ada train loss dan train akurasi, fall loss dan fall akurasi. Dan model terbaik dari file akurasi yang tertinggi itu disimpan ke base model ConvNext da.pth. Setelah training saya plot learning curve-nya ya. Ini trainingnya, dan ini learning curve-nya. Dilihat memang di awal-awal di data train model akurasinya rendah, tetapi di validation akurasinya lumayan naik. Karena awal-awal model masih belajar bagaimana
pola-pola data yang diaugmentasi sebelum divalidasi dengan data validasinya. Kemudian evaluasi pada data validation ya, sintes dan analisis. Sini karena reliable ground truth untuk data test Kaggle tidak tersedia di notebook, saya menggunakan validation set sebagai proxy untuk evaluasi mendalam, yaitu dengan menghitung conversion matrix, classification report, kemudian mengambil beberapa contoh gambar yang diprediksi benar dan gambar yang diprediksi salah. Untuk data test Kaggle ini seperti tadi inference dengan TTA 7 variasi, hasilnya diupload ke submission CSV dan leaderboardnya 0,51. Ini saya bingung kenapa gambar conversion matrix tidak muncul, tapi dari classification report bisa lihat seperti ini. Lumayan bagus ya skornya. F1 score dari setiap fitur serata. Ini untuk yang validation ya. Lalu ini visualisasi prediksi benar dan yang visualisasi prediksi salah. Nah, dari sini saya menginterpretasikan bahwa beberapa kelas ini ada yang relatif mudah diprediksi, yaitu plastik, cardboard, vegetation. Ada beberapa kelas yang sulit, yaitu miscellaneous trash dan textile trash ini sering ini ya bercampur, tekstur kain prius tentu sampah bercampur, kemudian gelas versus metal, refleksi dan warna kadang mirip, apalagi ketika blur atau noise yang tinggi ya. Hal ini membuat model cenderung keliru pada kelas dengan tekstur yang tumpang tindih tadi, lebih yakin pada kelas dengan ciri visual jelas, seperti vegetation yang hijau ya, dan organik. Di visualisasi prediksi ini mampu membantu memahami batas kemampuan model yang sekarang dan membuka ide perbaikan seperti grouping objek yang lebih fokus, memperbanyak data untuk kelas minoritas, atau menambah modul attention atau transformer khusus. Ini saya belum sempat lakukan. Lalu untuk PTA di sini kodenya ada yang awal image-nya normal tanpa augmentasi, kemudian di flip horizontal, ada color jitter yang strong, ada Gaussian blur, ada di sharpen, ada di median filter dengan menghapus saat paper, ada grayscale dan kontras. Lalu setelah TTA dilakukan, disimpan ke file submission.csv. Baik, dari percobaan saya selama ini, ada beberapa analisis akhir. Yang pertama, kategori paling sulit diklasifikasi itu ada miscellaneous stress dan textile stress yang sering tertukar, kemudian ada gelas dan metal. Kemudian overfitting atau underfitting, dari train akurasi, itu memang sedikit di bawah validation akurasi. Itu menandakan bahwa regularisasinya kuat, yang augmentasi heavy, mix up, dan label smoothing, yang tadi. Kemudian tidak terlihat overfitting parah ya. File akurasi stabil dan cukup tinggi. Dan jika effort sinaikan terlalu tinggi tanpa menata augmentasi, itu bisa berpotensi mulai overfit ke pola noise-nya. Lanjut ada pengaruh data imbalance. Beberapa kelas, misalnya plastik, metal, tekstil trash, jumlahnya lebih sedikit. Data imbalance, plus kemiripan visual, membuat kelas-kelas ini memiliki recall lebih rendah. Lebih sering diprediksi menjadi kelas mayor atau lebih umum, miscellaneous paper, cardboard. Dengan teknik yang membantu, future work itu bisa oversampling ke kelas minoritas, atau kelas weighting di loss, atau vocal loss. Kemudian ada akselerator sederhana versus pre-train model. Eksperimen awal dengan CIN sederhana, atau efisien net B0, memberikan skor Kaggle sekitar 0,34 dan paling tinggi 0,46. Setelah beralih ke convolution net based pre-train, ditambah domain adaptive augmentation yang lumayan keras, itu file akurasinya naik ke 92% dan skor Kaggle naik menjadi 0,51. Yang ini menunjukkan bahwa arsitektur besar dan pre-train di dataset besar memberikan representasi fitur yang lebih kaya, terutama ketika digabung dengan argumentasi yang meniru distribusi dari datasetnya. Kesimpulan, kombinasi convolution next base, pre-train, domain adaptive augmentation, mix-up plus label smoothing, dan TTA saat inference itu berhasil meningkatkan performa model pada dataset real waste hingga sekitar 51% akurasi di leaderboard Kaggle. Memang kelas-kelas yang secara visual mirip ini menjadi tantangan utama. Perbaikan yang ke depan ini bisa mengeksplor
grouping objek lebih fokus, mungkin mencoba model ensemble yang multi arsitektur supaya lebih menangkap pola-pola yang lainnya. Kemudian ada teknik khusus imbalance mungkin oversampling atau class weight, atau bahkan memakai akselerator Vision Transformer dengan fine tuning lebih halus. Tapi yang ini mungkin memiliki dataset yang lebih perlu dataset yang lebih besar ya, agar lebih optimal dan efektif. Baik, sekian dari saya, Mas Nixon. Terima kasih.